Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam dunia kewirausahaan, yaitu strategi pengembangan jaringan dan hubungan bisnis. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan terhubung, membangun jaringan yang kuat bukan hanya sekadar pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan bagi para pengusaha yang ingin mencapai kesuksesan jangka panjang. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas berbagai strategi efektif untuk memperluas jaringan Anda, dari cara mengenali peluang kolaborasi yang ada hingga teknik membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan mitra bisnis. Kami juga akan memberikan tips praktis untuk memanfaatkan media sosial dan platform digital dalam membangun koneksi yang lebih luas dan beragam. Jadi, jika Anda siap untuk menggali lebih dalam dan menemukan cara untuk meningkatkan jaringan serta hubungan bisnis Anda, tetaplah bersama kami. Strategi pengembangan jaringan dan hubungan bisnis adalah aspek penting dalam menciptakan dan mempertahankan keberhasilan jangka panjang di dunia kewirausahaan. Dalam konteks bisnis yang terus berkembang, jaringan yang kuat dapat membuka pintu untuk berbagai peluang, mulai dari kolaborasi strategis hingga akses ke sumber daya dan informasi yang vital. Pengembangan jaringan yang efektif melibatkan berbagai pendekatan, seperti partisipasi dalam acara industri, seminar, dan workshop, di mana pengusaha dapat bertemu dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan, mitra potensial, dan bahkan kompetitor. Selain itu, penggunaan platform digital dan media sosial juga menjadi alat yang sangat berguna dalam memperluas jaringan. Dengan memanfaatkan LinkedIn, Instagram, dan platform lainnya, pengusaha dapat menjangkau audiens yang lebih luas, membagikan ide, dan membangun hubungan yang dapat berkembang menjadi peluang bisnis. Hubungan bisnis yang baik tidak hanya ditentukan oleh jumlah koneksi, tetapi juga oleh kualitas interaksi dan kepercayaan yang terjalin antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan cara berkomunikasi secara terbuka, memberikan nilai tambah kepada mitra, dan menjaga konsistensi dalam interaksi. Dalam pengembangan jaringan, perlu juga ditekankan pentingnya keberagaman. Memiliki jaringan yang beragam, dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda, dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam terhadap tantangan dan peluang yang ada. Dengan demikian, strategi pengembangan jaringan dan hubungan bisnis tidak hanya berfungsi untuk mendapatkan akses kepada sumber daya dan informasi, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi yang tepat, pengusaha dapat membangun jaringan yang kuat dan berdaya saing, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya, dalam konteks peningkatan intensitas persaingan pasar, strategi pengembangan jaringan dan hubungan bisnis menjadi semakin krusial. Dalam pasar yang kompetitif, di mana produk dan layanan seringkali serupa, kekuatan jaringan dapat menjadi pembeda utama. Sebuah jaringan yang kuat tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi peluang baru, tetapi juga memberikan dukungan saat menghadapi tantangan. Dalam hal ini, jaringan dapat berfungsi sebagai sumber daya untuk berbagi informasi dan pengalaman yang memungkinkan pengusaha untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Selain itu, kolaborasi dengan mitra bisnis yang tepat dapat menghasilkan sinergi, di mana kedua belah pihak saling menguntungkan, menciptakan nilai tambah yang lebih besar daripada yang bisa dicapai secara individual. Di era digital ini, pentingnya membangun hubungan yang baik dengan pelanggan juga tidak bisa diabaikan. Ketika konsumen memiliki lebih banyak pilihan daripada sebelumnya, jaringan yang kuat memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan preferensi pelanggan. Dengan membangun hubungan yang lebih dekat dan personal dengan pelanggan, pengusaha dapat mendapatkan wawasan berharga tentang apa yang mereka inginkan dan butuhkan, sehingga dapat menyesuaikan produk atau layanan mereka secara lebih efektif. Ini bukan hanya tentang menjual produk, tetapi tentang menciptakan pengalaman pelanggan yang positif dan berkesan, yang pada akhirnya dapat menghasilkan loyalitas dan rekomendasi dari mulut ke mulut, dua hal yang sangat berharga di pasar yang padat. Kemudian, terkait dengan perubahan perilaku konsumen, strategi pengembangan jaringan juga perlu disesuaikan dengan tren yang ada. Konsumen saat ini lebih terinformasi dan terhubung melalui berbagai platform digital. Mereka mengharapkan transparansi,
keaslian, dan interaksi yang lebih personal dari merek yang mereka pilih. Oleh karena itu, penting bagi pengusaha untuk tidak hanya fokus pada jaringan dengan mitra bisnis, tetapi juga untuk membangun hubungan yang kuat dengan konsumen. Memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan, mengumpulkan umpan balik, dan menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan dapat membantu merek untuk lebih relevan dan disukai oleh pasar. Dengan memahami dinamika ini, pengusaha dapat mengadaptasi strategi pengembangan jaringan dan hubungan bisnis mereka untuk tidak hanya bertahan dalam persaingan, tetapi juga berkembang. Melalui pendekatan yang proaktif dan inovatif dalam membangun jaringan, serta fokus pada interaksi yang berkualitas, bisnis dapat menciptakan keuntungan kompetitif yang berkelanjutan dan memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang terus berubah ini. Dalam konteks peningkatan intensitas persaingan pasar, pengembangan jaringan dan hubungan bisnis menjadi semakin vital untuk membedakan diri dari kompetitor. Ketika banyak pelaku usaha berkompetisi untuk mendapatkan pangsa pasar yang sama, keberadaan jaringan yang solid dapat menjadi keunggulan yang signifikan. Jaringan yang luas memungkinkan akses lebih mudah ke informasi pasar, tren industri, dan perilaku konsumen. Dengan memahami dinamika ini, pengusaha dapat merespons perubahan dengan cepat, mengantisipasi kebutuhan pelanggan, dan beradaptasi dengan cepat terhadap strategi kompetitor. Keterlibatan dalam kolaborasi bisnis juga dapat menjadi strategi efektif untuk menghadapi persaingan. Dengan bekerja sama dengan perusahaan lain, baik yang sejenis maupun yang beroperasi di sektor yang berbeda, pengusaha dapat menciptakan penawaran produk yang lebih komprehensif dan inovatif. Misalnya, aliansi strategis dapat memungkinkan perusahaan untuk berbagi sumber daya, teknologi, dan informasi, sehingga masing-masing pihak dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar mereka. Di era di mana diferensiasi produk seringkali sulit dicapai, kolaborasi ini menjadi cara yang cerdas untuk menciptakan proposisi nilai yang unik. Selain itu, jaringan bisnis yang kuat memberikan dukungan dalam hal pemasaran dan promosi. Ketika perusahaan saling mendukung, mereka dapat memperluas jangkauan audiens dan meningkatkan visibilitas merek. Strategi pemasaran yang kolaboratif, seperti co-branding atau promosi bersama, tidak hanya mengurangi biaya pemasaran tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan daya tarik produk di mata konsumen. Dalam lingkungan pasar yang kompetitif, kemampuan untuk memperluas jaringan pemasaran dan memanfaatkan saluran distribusi yang lebih luas dapat memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan. Penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana peningkatan intensitas persaingan dapat mendorong inovasi. Dalam upaya untuk tetap relevan dan bersaing, banyak perusahaan akan mencari cara baru untuk menarik pelanggan dan meningkatkan pengalaman mereka. Melalui jaringan yang ada, perusahaan dapat berbagi ide, teknologi, dan praktik terbaik yang dapat menghasilkan solusi inovatif. Misalnya, diskusi dalam jaringan dapat memunculkan ide-ide baru untuk produk atau layanan, serta pendekatan baru dalam pemasaran yang lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan pasar. Dengan demikian, dalam menghadapi peningkatan intensitas persaingan pasar, pengembangan jaringan dan hubungan bisnis tidak hanya menjadi strategi untuk bertahan, tetapi juga sebagai pendorong utama pertumbuhan dan inovasi. Dengan memanfaatkan jaringan secara efektif, pengusaha dapat mengidentifikasi dan mengeksploitasi peluang, berkolaborasi untuk menciptakan nilai baru, dan memastikan bahwa mereka tetap relevan dalam lanskap pasar yang terus berubah. Dalam konteks perubahan perilaku konsumen, strategi pengembangan jaringan dan hubungan bisnis semakin penting untuk memahami dan merespons kebutuhan serta preferensi pelanggan yang dinamis. Konsumen saat ini lebih terhubung dan terinformasi dibandingkan sebelumnya, yang mengubah cara mereka berinteraksi dengan merek dan produk. Mereka tidak hanya mencari produk berkualitas, tetapi juga pengalaman yang lebih personal dan relevan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memanfaatkan jaringan yang ada untuk mendengarkan suara pelanggan, memahami tren baru, dan menyesuaikan penawaran mereka agar lebih sesuai dengan keinginan konsumen. Penggunaan media sosial dan platform digital lainnya telah menciptakan cara baru bagi konsumen untuk berbagi pengalaman dan pendapat mereka. Dalam hal ini, jaringan bisnis yang kuat memungkinkan perusahaan untuk memantau dan menganalisis umpan balik konsumen secara real-time.
Dengan demikian, perusahaan dapat lebih cepat menanggapi kritik atau saran yang diberikan, yang sangat penting untuk menjaga loyalitas pelanggan. Ketika pelanggan merasa didengar dan dihargai, mereka cenderung lebih loyal dan berbagi pengalaman positif mereka dengan orang lain, menciptakan efek jaringan yang menguntungkan bagi merek. Selain itu, perubahan perilaku konsumen juga mendorong pentingnya personalisasi dalam pemasaran. Konsumen sekarang mengharapkan penawaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Dalam konteks ini, jaringan yang kuat memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data yang lebih mendalam tentang perilaku dan preferensi pelanggan. Dengan menganalisis data ini, perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih relevan dan menarik bagi segmen pasar tertentu. Kolaborasi dengan mitra bisnis lain dalam jaringan juga dapat menciptakan peluang untuk mengembangkan penawaran yang lebih komprehensif, sehingga meningkatkan daya tarik bagi konsumen. Konsumen juga semakin memperhatikan nilai-nilai sosial dan keberlanjutan dalam keputusan pembelian mereka. Mereka cenderung memilih merek yang menunjukkan tanggung jawab sosial dan dampak positif terhadap masyarakat. Jaringan bisnis yang baik dapat memfasilitasi kolaborasi antara perusahaan dan organisasi nirlaba atau komunitas, yang memungkinkan perusahaan untuk lebih efektif dalam menerapkan program tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, dan menunjukkan komitmen mereka terhadap isu-isu sosial. Ini bukan hanya menciptakan citra positif bagi merek, tetapi juga dapat menarik konsumen yang lebih sadar akan isu-isu tersebut. Dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen ini, penting bagi perusahaan untuk terus mengembangkan dan memelihara jaringan bisnis mereka. Dengan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya, perusahaan dapat lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di pasar. Kemampuan untuk berkolaborasi dan berbagi informasi di dalam jaringan akan sangat menentukan keberhasilan perusahaan dalam menanggapi tantangan dan peluang yang muncul dari perilaku konsumen yang terus berkembang. Dengan demikian, pengembangan jaringan bukan hanya sekadar strategi bisnis, tetapi juga merupakan cara untuk memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin kompleks. Selain itu, dalam konteks perubahan perilaku konsumen, perusahaan perlu menyadari bahwa keberhasilan pengembangan jaringan dan hubungan bisnis tidak hanya bergantung pada kuantitas kontak yang dimiliki, tetapi juga pada kualitas hubungan tersebut. Konsumen sekarang lebih menghargai hubungan yang autentik dan transparan dengan merek. Mereka cenderung beralih dari merek yang tidak responsif atau terlihat tidak jujur dalam komunikasi mereka. Oleh karena itu, perusahaan harus berfokus pada membangun kepercayaan dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan dan mitra. Salah satu cara untuk memperkuat hubungan adalah melalui interaksi yang aktif dan personal. Penggunaan alat digital seperti email marketing, media sosial, dan platform komunikasi lainnya memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen secara lebih langsung dan pribadi. Melalui komunikasi yang teratur dan bermakna, perusahaan dapat memperkuat loyalitas pelanggan dan menciptakan komunitas di sekitar merek mereka. Komunitas ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk berbagi pengalaman tetapi juga sebagai sumber umpan balik yang berharga bagi perusahaan dalam mengembangkan produk dan layanan mereka. Selain itu, perusahaan juga harus terbuka terhadap kolaborasi dengan pelaku bisnis lain yang memiliki visi dan nilai yang sejalan. Kemitraan strategis dengan merek lain, influencer, atau bahkan pelanggan dapat memperluas jaringan perusahaan dan memberikan akses ke segmen pasar yang baru. Dalam era digital ini, kolaborasi lintas sektor dapat menghasilkan inovasi yang lebih cepat dan lebih relevan dengan kebutuhan konsumen, serta memperkuat daya saing di pasar. Pentingnya inovasi tidak dapat diabaikan dalam konteks ini. Perusahaan yang mampu beradaptasi dan berinovasi dengan cepat akan lebih mampu menarik perhatian konsumen yang selalu mencari sesuatu yang baru dan menarik. Melalui jaringan yang kuat, perusahaan dapat mengakses berbagai sumber daya dan pengetahuan yang dapat memfasilitasi proses inovasi. Dengan mengedepankan kreativitas dalam pengembangan produk dan layanan, perusahaan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan konsumen saat ini tetapi juga memprediksi dan menciptakan tren masa depan. Akhirnya, dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen dan peningkatan intensitas persaingan pasar, perusahaan harus tetap fleksibel dan responsif. Dengan terus-menerus memperbarui strategi pengembangan jaringan dan hubungan bisnis mereka, serta berinvestasi dalam pemahaman yang mendalam tentang konsumen,
perusahaan akan mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika pasar yang selalu berubah. Kunci keberhasilan dalam konteks ini adalah kemampuan untuk mendengarkan, belajar, dan beradaptasi dengan cepat, sehingga perusahaan dapat menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai penutup, strategi pengembangan jaringan dan hubungan bisnis merupakan elemen krusial dalam keberhasilan perusahaan di era yang penuh tantangan ini. Dengan memahami pentingnya membangun hubungan yang kuat dan autentik, perusahaan tidak hanya dapat menarik pelanggan baru, tetapi juga mempertahankan loyalitas pelanggan yang sudah ada. Dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen dan meningkatnya intensitas persaingan, kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi akan menjadi kunci untuk meraih keunggulan kompetitif. Ingatlah bahwa jaringan yang baik bukan hanya tentang kuantitas, tetapi juga kualitas. Berinvestasi dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan akan membuka peluang baru, memperkuat reputasi merek, dan meningkatkan daya tarik di mata konsumen. Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan dapat menciptakan ekosistem bisnis yang tidak hanya mendukung pertumbuhan, tetapi juga memberikan nilai tambah yang berkelanjutan. Terakhir, mari kita terus berkomitmen untuk berinovasi dan menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan serta mitra. Dengan begitu, kita tidak hanya akan mampu bertahan di pasar yang kompetitif, tetapi juga dapat tumbuh dan berkembang menjadi pemimpin industri di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.